Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktikkan coaching untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Pak Ireneus Hayon. Yang kedua, Pak Bonifasius Supardi. Dan yang ketiga, Pak Henrikus Sanjaya Asri. Contoh kasus 1. Percakapan untuk pemecahan masalah. Yang berperan sebagai supervisor adalah Pak Ireneus Hayon, dan yang berperan sebagai coach adalah Pak Bonifasius Supardi, dan yang berperan sebagai coachee adalah Pak Henrikus Sanjaya Asri. Percakapan prasupervisi. Supervisor melakukan percakapan prasupervisi kepada supervis atau coach. Selamat pagi Pak Boni, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Iren, puji Tuhan kabar baik. Oke, syukur pada Tuhan karena hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Dan sebelumnya Pak Boni, bahwa hari ini Bapak akan melakukan proses coaching, dan terkait dengan hal itu mungkin perlu di awal dari proses coaching itu saya perlu mendiskusikan dengan Pak Boni terkait dengan posisi saya sebagai observer. Artinya bahwa saya mengamati proses jalannya coaching hari ini dari Pak Boni bersama dengan coachingnya, dengan mengacu pada rubrik penilaian, di mana di dalam rubrik penilaian itu mau melihat bahwa dalam proses coaching itu apakah sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, dan juga jangan lupa bahwa dalam proses coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Maka terkait dengan hal itu, mungkin perlu saya menyampaikan beberapa pertanyaan ini kepada Pak Boni. Yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bapak, kompetensi yang mau saya kembangkan pada percakapan coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Boni bahwa ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan pada hari ini dalam proses coachingnya. Ya. Nah, kalau begitu mungkin ada kompetensi yang mungkin secara spesifik yang perlu Pak Boni kembangkan dari kedua kompetensi yang sudah Pak Boni konsepkan itu. Baik Bapak, yang saya mau fokuskan dari 2 kompetensi yang tadi saya sampaikan adalah kompetensi mendengarkan aktif, Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Boni. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bahwa indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Boni dalam proses coaching hari ini? Oke, indikator yang ingin saya capai pada proses coaching kali ini adalah coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia alami. Jadi saya hanya sebatas memantau hal itu, dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Boni untuk coaching itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Percakapan coaching. Coach melakukan percakapan coaching bersama coachee. Selamat pagi Pak Bonif. Boleh saya minta waktunya kah? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak Bonif.
Baik Pak Hendrik, apa yang mau Pak Hendrik ceritakan? Begini Pak Bonif, akhir-akhir ini saya merasa Ya. bahwa murid-murid di kelas ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu juga murid-murid saya juga ya sekitar 50% yang mengerjakan tugas. Yang 50%-nya itu jarang mengumpulkan tugas. Oh ya, baik Pak Hendrik, berarti dari jumlah siswanya Bapak hanya 50% saja yang antusias untuk mengerjakan tugas, begitu? Iya Pak, iya. Oke, jadi menurut Pak Hendrik, apa yang Pak Hendrik harapkan cakapan kita hari ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar. Ya. Baik dalam menerima pembelajaran maupun dalam mengerjakan tugas. Oh, baik. Jadi menurut Pak Hendrik itu mendapat solusi bagi siswa dalam menerima pembelajaran dan mengerjakan tugas. Iya. Oke, menurut Pak Hendrik, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran sepertinya sedikit membosankan bagi mereka, terlalu monoton. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara, gitu Pak. Oh, berarti pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Hendrik selama ini kelihatannya berpusat pada guru, gitu Pak Hendrik? Iya Pak, ya. Oh, kira-kira apa saja yang membuat murid kurang antusias Pak kelas? Menurut saya Pak, pasti mereka menginginkan pembelajaran itu kan yang mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Baik Pak Hendrik, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi. Lalu menurut Pak Hendrik, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan lagi pada pembelajaran yang Bapak jalankan dalam kelas? Kalau menurut saya Pak, pembelajaran itu kan harus terpusat kepada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin harus ada ice breakingnya ataupun game-game yang seru, yang menarik Pak. Oh ya, baik. Berarti Pak Hendrik mempunyai rencana yang baik. Dalam pembelajaran di kelas itu harus ada ice breaking, kemudian ada game-game supaya siswa-siswi itu lebih menarik dengan pembelajaran Pak Hendrik jalankan di kelas. Begitu Pak Hendrik? Iya Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Hendrik, sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas. Kemungkinan tugasnya itu Pak mungkin terlalu banyak. Iya. Oh iya. Mungkin terlalu banyak sehingga mereka merasa tidak asik dan tidak menyenangkan Pak. Kalau boleh tahu, Pak Hendrik menggunakan belajar apa selama ini di dalam kelas? Kalau untuk sumber belajar Pak, saya biasanya itu menggunakan buku-buku yang ada di buku-buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Oh, berarti Pak Hendrik hanya menggunakan buku-buku yang bukan saja Pak Hendrik, seperti itu ya? Iya Pak, iya Pak. Adakah sumber belajar lain selain buku teks Pak Hendrik?
Memang ada Pak, kalau itu saya pikir seperti video dari YouTube itu yang mengasihkan, artikel atau tulisan ilmiah di internet itu Pak. Iya. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik. Saya yakin sekali bila Pak Hendrik menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dan pembelajaran menjadi menyenangkan untuk murid-murid. Iya. Jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan atau menyenangkan menggunakan sumber belajar yang beragam, mungkin seperti video dari YouTube dan TikTok. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Jadi istilahnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan pantun untuk tugasnya itu. Pokoknya sesuai minat mereka. Oke. Bagus sekali rencana Pak Hendrik ini. Mudah-mudahan berhasil. Kira-kira apa komitmen Pak Hendrik terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid itu sendiri. Oke, baik Pak Hendrik. Kalau begitu kira-kira kapan komitmen ini bisa dimulai? Baik Pak Bonif, mengingat ini hal yang paling penting sekali dalam proses pembelajaran, maka mungkin minggu depan kebetulan ada pelajaran lagi, mungkin saya akan memulainya minggu depan Pak. Oke, bagus sekali Pak Hendrik. Terus terang saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Hendrik ya. Iya Pak, terima kasih banyak untuk waktu sharingnya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri tadi Pak. Ya, terima kasih. Percakapan pasca supervisi. Supervisor melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervise atau coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai pengamatan. Iya, baik, terima kasih Pak Boni karena hari ini sudah menjalankan proses coaching, dan mungkin setelah proses coaching berjalan, mungkin saya perlu bertanya, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada Pak Boni, bahwa dari proses coaching yang sudah berjalan tadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah ya, baik, terima kasih Pak Iren. Kompetensi yang sudah baik yang dilakukan dalam proses coaching tadi adalah mendengarkan aktif. Di sini juga saya melihat bahwa dalam proses coaching tadi si coachee merasa nyaman dalam proses coaching berlangsung. Ya, baik, terima kasih Pak Boni karena sudah melihat sendiri apa yang sudah baik yang sudah dilakukan, dan mungkin si izin Pak Boni juga mungkin menyampaikan beberapa hal yang menjadi pengamatan saya dalam proses coaching yang sudah berjalan tadi Pak Boni ya. Ya. Jadi bahwa dalam proses coaching lihat sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi oleh Boni sendiri, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga bahwa Pak Boni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, hingga saya lihat dan yang saya amati
coachnya sungguh merasa nyaman untuk menanggapi apa yang sudah Pak Boni berikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam menyelesaikan masalah dari coach itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga Pak Boni, bahwa dari diskusi hari ini mungkin Pak Boni sudah membayangkan apa yang harus perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan dari kompetensi yang dikembangkan hari ini. Oke, baik Pak Iren, kompetensi yang dikembangkan nanti ke depan yang tadi dengarkan aktif adalah kehadiran penuh dan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, baik, terima kasih kepada Pak Boni. Dan mungkin terkait dengan hal ini Pak Boni, kapan Oke, baik Pak Iren, karena memang ini penting, dirasa penting, sehingga dekat akan saya lakukan hal ini. Ya, terima kasih Pak Boni bahwa Pak Boni sudah berkomitmen untuk bisa mengembangkan hal-hal yang kompetensi merasa perlu untuk ditingkatkan lagi. Contoh kasus kedua, supervisor diperankan oleh Pak Bonifasius Supardi dan coach diperankan oleh Pak Ireneus Hayon, coachi diperankan oleh Pak Henrico Sanjaya Asri. Percakapan prasupervisi. Supervisor melakukan percakapan prasupervisi kepada supervis atau coach. Percakapan coaching. Oke, baik. Selamat pagi Pak Iren. Selamat pagi Pak Boni. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pak Boni, baik adanya. Oke, hari ini Pak Iren akan melakukan coaching dengan Pak Iren sebagai coach dan Pak Hendrik sebagai coachi. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Pak Iren. Iya, pertanyaan pertama, Pak Iren, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan dari coaching yang akan dilakukan? Ya, baik Pak Boni, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu Pak Boni. Oh, berarti ada dua kompetensi yang mau dikembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Iren? Iya Pak. Oke. Pertanyaan kedua, kira-kira indikator ketercapaian yang mau dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Iya. Baik, jadi indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu bahwa coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang menjadi persoalan-persoalan yang dialaminya, dan juga sekaligus dia bisa menentukan langkah-langkah preventif yang bisa membuat dia menjalankan terhadap solusi yang dia temukan sendiri. Jadi seperti itu. Oke, baik Iren, itu saja pertanyaan yang saya mau sampaikan. Semoga proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Iren. Coach melakukan percakapan coaching bersama coachi. Baik, selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi juga Pak Iren. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik Pak Iren. Bagaimana Pak Iren sendiri, bagaimana? Pasti selalu gembira dan selalu semangat Pak Hendrik. Ya, terima kasih ya Hendrik. Pagi ini
sudah datang dan kita mau ngobrol. Dan ini waktunya tidak lama, itu hanya sekitar 10-15 menit saja Pak Hendrik. Sehingga dari itu mungkin perlu saya tahu apa yang mau Pak Hendrik ingin sampaikan pada diskusi kali ini Pak Hendrik. Jadi yang saya mau diskusikan hari ini Pak, tentang kondisi siswa di kelas saya yang sulit sekali atau kurang aktif mengerjakan tugas-tugas rumah. Ketika diberikan tugas, tidak sedikit siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan bahkan ada juga yang di antara mereka yang mengerjakan tugas itu di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Oh iya, berarti Pak Hendrik mengalami kesulitan kurang aktifnya siswa dalam mengerjakan tugas ya Pak Hendrik ya? Ya. Oke, baik. Karena hari ini percakapan singkat Pak Hendrik, maka apa yang ingin Pak Hendrik dapatkan di akhir dari percakapan kita hari ini Pak Hendrik? Saya ingin ada solusi, saran dari Pak Iren agar siswa saya bisa aktif mengerjakan tugas rumah yang saya berikan. Oh ya, baik, terima kasih Pak Hendrik. Jadi yang diharapkan bahwa di dalam diskusi kita kali ini itu kita bisa menemukan solusi dari apa yang dialami oleh Pak Hendrik. Sehingga dari itu Pak Hendrik bisa menyampaikan kira-kira apa yang diinginkan oleh Pak Hendrik sehingga siswa itu bisa mengerjakan tugas rumah yang diberikan. Kalau menurut saya Pak, saya mau siswa saya secara mandiri mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu intinya Pak. Oke, baik Pak Hendrik. Jadi idealnya bahwa siswa itu harus bekerja secara mandiri tugas yang diberikan oleh Pak Hendrik. Oke, nah kalau seperti itu Pak Hendrik, kira-kira faktor apa yang membuat siswa itu yang selama ini Pak Hendrik mungkin mengetahui hal yang membuat siswa itu tidak aktif mengerjakan tugas itu apa? Kalau berdasarkan saya punya pengamatan Pak, literasi numerasinya anak-anak ini rendah sekali berkaitan dengan perhitungan dasar matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan juga Pak. Oke, oh ya, siswanya tidak aktif dalam mengerjakan tugas. Berarti intinya di sini Pak Hendrik bahwa kemampuan numerasi dari siswa itu rendah ya Pak Hendrik ya? Iya Pak ya. Iya, berarti kalau begitu kira-kira apa yang bisa Pak Hendrik lakukan agar siswa itu dapat meningkatkan kemampuan numerasinya sehingga dari tugas yang Pak Hendrik berikan itu mereka bisa mengerjakannya dengan lebih aktif? Saya akan meminta siswa untuk melakukan perkalian sebelum memulai pelajaran dan bekerja sama dengan guru matematika untuk bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Oh iya, berarti ada dua hal yang saya tangkap di sini Pak Hendrik ya. Yang pertama meminta siswa untuk melakukan perkalian sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua juga bahwa butuh kerjasama dengan guru mata pelajaran matematika untuk bisa mengatasi hal ini. Nah, karena ini ada dua hal, kira-kira yang menjadi prioritas atau yang menjadi fokus perhatian dari Pak Hendrik sehingga
hal yang ideal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendrik itu bisa tercapai, kira-kira hal mana? Baik Pak, kalau untuk prioritas yang saya akan lakukan itu mungkin saya akan melakukan perkalian sebelum memulai pelajaran. Mungkin seperti itu dulu Pak. Oh iya baik, terima kasih Pak Hendrik. Kalaupun itu yang menjadi hal yang prioritas yang perlu Pak Hendrik lakukan, kira-kira kapan hal ini bisa dilakukan Pak Hendrik? Kebetulan minggu depan sudah ada pelajaran lagi, jadi saya mungkin secepatnya minggu depan saya harus sudah lakukan Pak. Oke baik, terima kasih Pak Hendrik, bahwa dari rencana yang sudah dipikirkan oleh Pak, mudah-mudahan itu bisa dijalankan. Dan kebetulan kita sudah di ujung sesi ini Pak Hendrik, mungkin juga perlu saya tahu apa kira-kira yang Pak Hendrik dapatkan dari sesi percakapan kita dan diskusi kita hari ini Pak Hendrik. Baik Pak Iren, yang saya dapatkan di sesi diskusi kita pada hari ini, bahwa awalnya itu saya bingung saya harus berbuat apa untuk mengatasi masalah-masalah murid-murid saya. Tapi sekarang saya sudah mendapatkan solusi untuk siswa saya dalam meningkatkan literasi numerasi, sehingga siswa saya aktif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke baik, terima kasih Pak Hendrik, bahwa dari harapan yang diinginkan oleh Pak Hendrik ini sudah terjawab ya Pak Hendrik kan? Iya. Kalau begitu Pak Hendrik, saya menginginkan dan juga saya mau mendengar kembali bagaimana perkembangan dari siswa-siswa di kelasnya Pak Hendrik setelah Pak Hendrik melakukan atau sudah mempraktekkan apa yang sudah menjadi rencana dari Pak Hendrik tadi ya. Jadi terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih Pak Iren. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Iren. Oke, terima kasih. Percakapan pasca supervisi. Supervisor melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervise atau coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai pengamatan. Baik Pak Iren, Bapak sudah melakukan proses coaching. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan ke Pak Iren. Yang pertama, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator yang diinginkan tadi? Ya baik, terima kasih Pak Boni. Jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, bahwa saya sudah menerapkan apa yang menjadi kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Bahwa dari hasil saya mendengar aktif, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dari coach saya, itu saya bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali terkait dengan persoalan yang dialami oleh Pak Hendrik tadi. Jadi seperti itu Pak Boni. Baik Pak Iren, mohon izin Ya Pak. berdasarkan apa yang saya amati selama proses coaching tadi, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah mengikuti alurnya. Yang pertama tadi menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan apa rencana yang akan coach lakukan berkaitan dengan masalah yang dia hadapi. Kemudian langkah yang terakhir tadi
menanyakan tanggung jawab yang akan Coach lakukan. Jadi pada intinya Pak Iren tadi sudah menjalankan proses coaching dengan alur tirta dengan baik. Kiranya proses coaching ini sering dilakukan bersama rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Iren. Baik Pak Iren, pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan untuk ke depan? Ya, baik Pak Boni. Jadi dalam rencana tindak lanjut saya untuk saya kembangkan terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kedepannya itu adalah terkait dengan preset, yaitu kehadiran penuh. Jadi seperti itu Pak Boni. Oh iya, Pak Iren. Jadi kompetensi yang mau dikembangkan lagi ke depan adalah kompetensi berkaitan dengan kehadiran penuh, Pak Iren, ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Iren atas waktunya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih banyak Pak Boni, dan terima kasih juga buat Pak Henrik.